Bayangin, cuma dari duit jajan 20.000 sehari bisa jadi 100 juta dalam 3 tahun. Kedengerannya mustahil kan? Gua juga mikir gitu dulu, sampai gua nemuin satu cara sederhana yang ngubah semuanya. Ini bukan soal hoki atau gaji gede. Ini soal satu keputusan kecil yang gua ulang terus-terusan sampai jadi kebiasaan. Gua jamin, lo juga bisa lakuin ini. Nggak peduli seberapa kecil penghasilan lo sekarang. Sebelum kita bahas lebih dalam, pastiin kamu udah klik tombol subscribe channel Sudut Bertumbuh dan nyalakan loncengnya ya. Karena gua bakal bongkar rahasianya langkah demi langkah, dan gua nggak mau lo ketinggalan satupun. Percaya sama gua, apa yang bakal gua bagiin ini bisa jadi titik balik finansial dalam hidup lo. Sama seperti yang terjadi sama gua. Ini bukan teori, ini cerita nyata. Gua inget banget, dulu tiap hari gua cuma pegang duit 20.000 buat ongkos dan makan. Rasanya kayak kejebak di lingkaran setan. Gaji datang, bayar utang, terus hidup pas-pasan lagi nunggu gajian berikutnya. Nggak ada ruang buat napas, apalagi buat nabung. Setiap hari isinya cuma cemas mikirin besok makan apa, atau gimana kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Stresnya luar biasa, dan gua ngerasa nggak punya masa depan. Titik baliknya datang pas gua lagi bengong di warteg. Gua lihat bapak-bapak di sebelah gua makan dengan tenang, sementara gua pusing ngitung kembalian. Di situ gua nyadar, masalah gua bukan di jumlah duitnya, tapi di cara gua ngeliat duit itu sendiri. Gua selalu mikir, gimana caranya dapat duit lebih banyak? Padahal pertanyaan yang seharusnya gua tanyain adalah, gimana caranya ngatur duit yang udah ada, sekecil apapun itu. Dari situ gua mulai, gak muluk-muluk, gua cuma ambil keputusan paling sederhana. Gua bakal sisihin 2.000 rupiah setiap hari. Iya, cuma 2.000. Kedengerannya konyol kan? Temen-temen gua ngetawain. Tapi buat gua, itu bukan soal nominalnya. Itu soal ngebangun kebiasaan. Soal buktiin ke diri sendiri kalau gua bisa pegang kendali, walaupun cuma atas 2.000 perak. Itu langkah pertama gua ngelawan rasa putus asa. Awalnya susah banget, godaan buat beli kopi sachet atau gorengan di jalan tuh gede banget. 2.000 itu kayaknya nggak berarti, tapi pas lagi pengen jajan, rasanya berat banget buat ditahan. Tapi setiap kali gua berhasil masukin koin itu ke botol bekas, ada perasaan menang yang nggak bisa digantiin. Gua ngerasa kayak lagi ngumpulin amunisi buat perang ngelawan kemiskinan gua sendiri. Pelan-pelan, tapi pasti. Gua belajar satu hal penting di bulan-bulan pertama. Disiplin itu otot. Makin sering dilatih, makin kuat. Awalnya maksa, lama-lama jadi biasa, dan akhirnya jadi otomatis. Gua nggak lagi mikirin soal nabung 2.000, karena itu udah jadi bagian dari rutinitas harian gua. Sama kayak sikat gigi atau mandi. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Bukan saldo tabungan gua, tapi mentalitas gua yang berubah duluan. Setelah 3 bulan, gua buka botol itu. Isinya sekitar 180.000. Bukan angka yang besar, tapi pas gua pegang duit itu, rasanya beda. Ini duit hasil gua nahan diri, hasil disiplin kecil-kecilan. Duit ini bukan buat belanja, tapi jadi bukti kalau gua bisa. Momen itu ngasih gua kepercayaan diri yang luar biasa. Gua sadar kalau gua nggak selemah yang gua kira. Gua punya kekuatan buat ngubah nasib gua sendiri. Dari situ gua naikin targetnya. Dari 2.000, gua coba jadi 5.000 sehari. Karena gua udah punya bukti kalau sistem ini bekerja, naikin target jadi terasa lebih ringan. Gua mulai bawa bekal dari rumah biar hemat ongkos makan siang. Gua kurangin nongkrong yang nggak perlu. Bukan karena gua jadi pelit, tapi karena gua punya tujuan yang lebih besar. Gua pengen ngerasain tidur nyenyak tanpa mikirin utang. Gua juga mulai nyatet semua pengeluaran gua, sampai kebayar parkir 1.000 perak pun gua catat. Awalnya ribet, tapi dari catatan itu gua jadi melek. Gua kaget lihat seberapa banyak duit gua habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Ternyata musuh terbesar keuangan gua bukan gaji kecil, tapi pengeluaran kecil nggak sadar yang numpuk jadi besar. Data itu kayak cermin yang nunjukin kebodohan finansial gua selama ini.
Tahun pertama selesai, tabungan gua nyentuh angka 2 juta. Buat orang lain mungkin itu cuma cicilan HP, tapi buat gua yang start dari nol, angka itu kayak medali emas. Itu bukti kalau konsistensi ngalahin kecepatan. Gua nggak dapet rejeki nomplok atau menang lotre. 2 juta itu murni hasil dari ribuan keputusan kecil yang gua ambil setiap hari selama 365 hari tanpa putus. Gua mulai sadar, ngatur duit itu bukan soal matematika, tapi soal psikologi. Lo harus bisa ngalahin ego, ngontrol emosi, dan nunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Dan itu skill yang gak diajarin di sekolah manapun. Lo cuma bisa belajar dari praktek langsung, dari ngerasain susahnya nahan keinginan, dan nikmatnya ngeliat hasil dari kesabaran lo sendiri. Proses inilah yang ngebentuk mental gua jadi lebih kuat. Satu hal yang gua pelajari, sistem itu lebih penting dari motivasi. Motivasi itu bisa naik turun, hari ini semangat, besok udah lupa. Tapi kalau lo punya sistem, semuanya jalan otomatis. Sistem nyisihin di awal itu jadi jangkar gua. Setiap kali gajian, sebelum gua bayar apa-apa, gua langsung transfer sebagian ke rekening tabungan terpisah yang nggak ada ATM-nya. Jadi, godaan buat ngambil duit itu jadi lebih kecil. Lucunya, makin gua fokus ngatur pengeluaran, rejeki malah kayak datang dari arah yang gak terduga. Gua jadi lebih kreatif nyari penghasilan tambahan, gua mulai terima kerjaan lepas kecil-kecilan di akhir pekan. Bukan karena ngoyo, tapi karena pikiran gua lebih tenang. Waktu lo nggak lagi stres soal duit, otak lo jadi lebih jernih dan bisa lihat peluang yang sebelumnya ketutup sama kepanikan. Di pertengahan tahun kedua, tabungan gua udah cukup buat jadi dana darurat selama 3 bulan. Dan lo tahu apa rasanya? Bebas. Gua ngerasa punya jaring pengaman. Rasa cemas kalau dipecat atau sakit tiba-tiba itu berkurang drastis. Ketenangan pikiran ini jauh lebih berharga dari barang-barang mahal manapun. Gua bisa kerja lebih fokus, hidup lebih optimis karena gua tahu gua punya pegangan. Temen-temen gua mulai nyadar ada yang beda dari gua. Gua nggak lagi sering ngeluh soal duit. Mereka nanya, lo dapat kerjaan baru, gaji naik. Gua cuma senyum dan bilang, enggak, gaji gua masih sama, cuma cara main gua aja yang beda. Karena gua sadar, bukan seberapa besar pendapatan lo, tapi seberapa besar yang bisa lo simpen. Itu yang nentuin masa depan finansial lo pada akhirnya. Gua juga belajar buat bedain antara kebutuhan dan keinginan. Dulu, semua hal rasanya kayak kebutuhan, nongkrong, gadget baru, baju baru. Sekarang, gua punya filter. Sebelum beli sesuatu, gua tanya ke diri sendiri, gua beneran butuh ini atau cuma pengen kelihatan keren? Pertanyaan simpel itu udah nyelamatin jutaan rupiah dari dompet gua. Hidup hemat ternyata bukan soal menderita, tapi soal sadar. Setiap kali gua lihat saldo tabungan gua nambah, itu kayak lagi main game. Gua naik level pelan-pelan, setiap angka yang bertambah itu jadi poin pengalaman yang bikin gua makin jago. Proses ini bikin gua ketagihan, tapi dalam artian yang positif. Gua ketagihan sama perasaan punya kontrol atas hidup gua sendiri, perasaan yang gak pernah gua rasain sebelumnya waktu gua masih hidup boros dan tanpa arah. Gua mulai ngerti konsep membayar diri sendiri dulu. Itu artinya, prioritas utama dari gaji lo adalah buat masa depan lo, bukan buat bayar tagihan orang lain atau gaya hidup. Jadi, begitu duit masuk, langsung sisihkan buat tabungan atau investasi. Sisanya baru deh lo pakai buat kebutuhan hidup. Pola pikir ini ngebalik total cara gua ngelola uang dan jadi fondasi dari semua kemajuan finansial gua. Banyak orang mikir nabung itu nunda kebahagiaan. Buat gua justru sebaliknya. Nggak nabung itu justru lagi ngutang kebahagiaan dari masa depan lo. Lo seneng-seneng sekarang, tapi nanti di masa tua lo sengsara. Gua lebih milih ngerasain sedikit nggak nyaman sekarang, tapi bisa nikmatin ketenangan dan kebebasan finansial di masa depan. Ini soal pilihan perspektif, dan gua milih buat investasi ke diri gua di masa depan. Di akhir tahun kedua, tabungan gua udah nyentuh angka 25 juta. Dari yang tadinya mustahil, sekarang jadi nyata. Gua ingat, pas lihat angka itu di layar M-Banking, gua sempat bengong lama. Gua ngerasa terharu, bukan karena jumlahnya, tapi karena gua ingat perjalanan buat ngumpulinnya.
Setiap rupiah di situ punya cerita perjuangan, penolakan terhadap godaan, dan konsistensi yang dijaga mati-matian. Lucunya, begitu lo punya pegangan finansial, lo jadi lebih berani. Berani nolak kerjaan yang gak lo suka, berani ngambil risiko yang terukur. Karena lo nggak lagi hidup dalam ketakutan, lo punya fondasi yang kuat, dan fondasi itu nggak dibangun dalam semalam. Fondasi itu dibangun dari ribuan batu bata kecil berupa kebiasaan nabung harian yang lo susun dengan sabar setiap hari tanpa ada yang lihat. Gue juga belajar kalau lingkungan itu ngaruh banget. Gue mulai kurangin waktu sama teman-teman yang gaya hidupnya konsumtif. Bukan berarti musuhan, tapi gue sadar kalau energi dan pola pikir mereka nggak sejalan lagi sama tujuan gue. Gue mulai cari temen diskusi yang ngomongin soal investasi, pengembangan diri, bukan cuma soal gadget terbaru atau tempat nongkrong yang lagi hits. Satu prinsip yang gue pegang teguh, otomatisasi adalah kunci. Gua atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan setiap tanggal gajian. Dengan gitu, gua ngilangin faktor lupa atau males. Duitnya udah pindah bahkan sebelum gua sempat mikirin mau dipakai buat apa. Ini cara paling efektif buat ngelawan kelemahan diri sendiri. Biarin sistem yang kerja, bukan kemauan lo yang sering goyah. Masuk tahun ketiga, gua mulai ngerasa ada pergeseran besar dalam diri gua. Gua nggak lagi ngeliat uang sebagai sumber kebahagiaan, tapi sebagai alat buat mencapai kebebasan. Bebas dari utang, bebas dari kecemasan, bebas buat milih jalan hidup yang gua mau. Uang nggak lagi jadi tuan yang ngendaliin gua, tapi jadi karyawan yang kerja buat gua. Pola pikir ini yang bikin semuanya jadi terasa ringan. Gua juga sadar kalau hidup hemat bukan berarti sengsara. Justru sebaliknya, hidup gua jadi lebih berkualitas. Gua jadi lebih menghargai setiap hal yang gua punya. Makanan sederhana jadi terasa lebih nikmat. Waktu bareng keluarga jadi lebih berharga. Karena gua sadar, kebahagiaan sejati itu bukan dari apa yang lo beli, tapi dari apa yang lo rasain di dalam hati. Ketenangan batin itu nggak ada harganya. Di fase ini, gua mulai berani belajar investasi, tapi gua nggak gegabah. Gua mulai dari yang paling aman dan gampang dimengerti, kayak reksadana pasar uang. Gua sisihin sebagian kecil dari tabungan gua buat disekolahin. Prinsip gua tetap sama, pelan-pelan tapi konsisten. Gua nggak ngejar untung besar dalam waktu singkat. Gua ngejar pertumbuhan stabil dalam jangka panjang. Karena gua tahu, ini maraton, bukan sprint. Gua ingat ada satu momen di mana ada pengeluaran darurat yang cukup besar. Dulu kejadian kayak gini pasti bikin gua panik dan terpaksa ngutang. Tapi sekarang gua bisa atasin dengan tenang pakai dana darurat yang udah gua siapin. Perasaan lega saat itu benar-benar tak ternilai. Disitulah gua benar-benar ngerasain buah dari disiplin gua selama bertahun-tahun. Gua merasa aman dan terkendali. Perjalanan ini ngajarin gua kalau keajaiban itu nyata, tapi bukan datang dari langit. Keajaiban itu adalah hasil dari ratusan kebiasaan kecil yang lo lakuin secara konsisten sampai jadi bagian dari diri lo. Orang lain mungkin cuma lihat hasilnya dan bilang lo beruntung, tapi mereka nggak lihat ribuan kali lo nahan diri, ribuan kali lo milih nabung daripada jajan. Keajaiban itu harus diciptakan, bukan ditunggu. Gua juga jadi lebih sering bersyukur. Dulu, gua selalu fokus sama apa yang gak gua punya. Sekarang, gua fokus sama apa yang udah gua punya. Rasa syukur ini bikin hati gua jadi lebih lapang dan damai. Ternyata, kelimpahan itu bukan soal seberapa banyak isi rekening lo, tapi seberapa banyak rasa cukup di dalam hati lo. Dan rasa cukup itu cuma bisa tumbuh kalau lo udah bisa ngendaliin keinginan. Memasuki pertengahan tahun ketiga, efek bola salju mulai kelihatan jelas. Pertumbuhan tabungan gua makin cepat, bukan cuma dari hasil nabung, tapi juga dari imbal hasil investasi kecil-kecilan gua. Di titik ini, gua sadar kalau uang gua udah mulai bekerja buat gua. Rasanya luar biasa. Gua nggak lagi cuma ngandelin tenaga gua sendiri buat cari duit. Ada pasukan kecil yang bantu gua ngumpulin aset.
Gua juga mulai bisa bantu orang tua gua. Gak banyak, tapi cukup buat bikin mereka senyum. Dulu, gua yang selalu jadi beban. Sekarang, gua bisa sedikit meringankan beban mereka. Perasaan ini mungkin jadi pencapaian terbesar gua, lebih besar dari nominal tabungan manapun. Karena pada akhirnya, uang jadi lebih bermakna, waktu bisa dipakai buat bahagiain orang yang kita sayang. Itu tujuan akhirnya. Satu hal yang menarik, begitu kondisi finansial gua membaik, kesehatan fisik dan mental gua juga ikut membaik. Gua jadi bisa tidur lebih nyenyak, tingkat stres gua turun drastis. Gua jadi lebih sabar dan gak gampang marah. Ternyata, masalah keuangan itu akarnya banyak masalah lain dalam hidup. Begitu akarnya lo beresin, bagian lain dari hidup lo ikut tumbuh jadi lebih sehat. Gua nggak pernah pamerin pencapaian gua di media sosial. Buat gua, ini perjalanan personal. Tujuannya bukan buat dapet pengakuan dari orang lain, tapi buat dapet ketenangan buat diri sendiri. Karena kekayaan sejati itu nggak perlu diliatin. Cukup lo rasain sendiri. Ketenangan saat bangun pagi tanpa mikirin cicilan, itu kemewahan yang nggak bisa dibeli. Dan itu yang jadi tujuan utama gua sejak awal. Banyak teman yang akhirnya nanya resepnya. Gua nggak kasih teori yang ribet. Gua cuma ceritain prosesnya dari awal. Dari nabung 2.000 perak di botol bekas. Beberapa ada yang terinspirasi dan mulai ngikutin. Ngeliat mereka mulai jalanin proses yang sama, itu jadi kebahagiaan tersendiri buat gua. Karena gua tahu, gua nggak cuma nyelamatin diri gua sendiri, tapi juga bisa ngebantu orang lain. Gua sadar kalau literasi finansial itu skill hidup yang paling penting, tapi paling sering diabaikan. Kita diajarin cara cari uang, tapi nggak pernah diajarin cara ngaturnya. Makanya, banyak orang yang gajinya besar, tapi hidupnya tetap berantakan. Karena mereka nggak punya fondasinya. Dan fondasi itu dimulai dari hal paling dasar, kebiasaan nabung dan nyatet pengeluaran. Sesederhana itu. Menjelang akhir tahun ketiga, gua ngelakuin review total terhadap keuangan gua. Gua lihat catatan pengeluaran gua selama 3 tahun. Gua lihat pertumbuhan aset gua dari bulan ke bulan. Itu kayak nonton film tentang hidup gua sendiri. Gua bisa lihat dengan jelas gimana gua berubah dari orang yang impulsif dan cemas, jadi orang yang lebih tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Dan akhirnya, hari itu datang. Tepat 3 tahun setelah gua masukin koin 2.000 pertama ke botol bekas, saldo di rekening gabungan tabungan dan investasi gua nyentuh angka 100 juta rupiah. Gua ingat, gua cuma diem di depan laptop, natap layar itu. Gak ada euforia berlebihan, yang ada cuma rasa haru dan syukur yang dalam banget. Gua berhasil, bukan karena gua hebat, tapi karena gua setia sama proses. 100 juta itu bukan cuma angka, itu adalah monumen dari ribuan hari di mana gua memilih masa depan daripada kesenangan sesaat. Itu adalah bukti dari setiap tetes keringat, setiap godaan yang berhasil gua lawan, dan setiap doa yang gua panjatkan. Angka itu adalah simbol dari transformasi diri gua, dari seorang pemuda yang putus asa, menjadi seorang pria yang punya harapan dan kendali atas hidupnya. Gua belajar pelajaran paling berharga. Hasil besar itu nggak pernah datang dari aksi besar yang sekali-kali. Hasil besar selalu datang dari aksi kecil yang diulang ribuan kali dengan konsistensi penuh. Jangan remehkan kekuatan dari langkah-langkah kecil, karena kalau lo jalan terus, suatu hari nanti pas lo nengok ke belakang, lo bakal kaget ngeliat seberapa jauh langkah-langkah kecil itu udah ngebawa lo. Sekarang, gua udah di titik dimana gua ngerasa tenang, bukan karena gua kaya raya, tapi karena gua tahu gua punya sistem yang bekerja. Gua tahu, kalaupun besok gua kehilangan pekerjaan, gua nggak akan panik. Gua punya bantalan yang cukup buat bertahan dan cari jalan keluar. Ketenangan inilah kekayaan yang sebenarnya. Kemampuan buat menghadapi ketidakpastian hidup dengan kepala tegak dan hati yang damai. Lucunya, makin gua nggak ngejar uang, uang malah makin gampang datang. Karena gua nggak lagi ngambil keputusan berdasarkan kepanikan atau keserakahan. Gua ngambil keputusan berdasarkan logika dan tujuan jangka panjang. Nah, dan ternyata keputusan yang tenang dan jernih itu seringkali jadi keputusan finansial yang paling menguntungkan.
Ketenangan pikiran adalah aset terbesar dalam investasi manapun. Gua juga jadi lebih dermawan. Gua nggak ragu buat bantu teman yang kesusahan atau sedekah. Karena gua tahu uang itu energi. Makin banyak lo alirkan buat kebaikan, makin banyak juga yang bakal balik ke lo dalam bentuk yang lain. Rezeki itu nggak pernah ketukar. Memberi itu bukan mengurangi, tapi justru melipat gandakan. Dan gua ngerasain sendiri kebenarannya dalam hidup gua. Buat lo yang mungkin sekarang ada di posisi gua 3 tahun lalu, yang ngerasa mentok dan gak punya harapan, gua mau bilang satu hal, jangan nyerah. Kondisi lo sekarang gak nentuin masa depan lo. Yang nentuin masa depan lo adalah keputusan yang lo ambil hari ini, sekecil apapun itu. Mulai aja dari 1.000 atau 2.000 rupiah sehari. Yang penting mulai. Jangan bandingin perjalanan lo sama orang lain. Setiap orang punya garis start dan lintasannya masing-masing. Fokus aja sama progres lo sendiri. Hari ini lebih baik dari kemarin, itu udah kemenangan. Nggak perlu lari kenceng kalau bikin lo ngos-ngosan di tengah jalan. Mending jalan santai tapi konsisten. Karena yang sampai ke garis finish adalah mereka yang nggak pernah berhenti, bukan mereka yang paling cepat. Gua sadar kalau kebebasan finansial itu bukan tentang punya banyak uang buat foya-foya. Kebebasan finansial itu adalah punya cukup uang buat bisa bilang nggak sama hal-hal yang nggak sesuai sama nilai-nilai hidup lo. Nolak kerjaan yang bikin lo stres, nolak lingkungan yang toksik, nolak gaya hidup yang palsu. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Perjalanan ini juga ngajarin gua tentang kesabaran. Di dunia yang serba instan ini, sabar itu jadi barang langka. Semua orang mau hasil cepat tanpa proses. Tapi gua belajar, semua hal baik dalam hidup butuh waktu buat tumbuh. Sama kayak pohon, lo nggak bisa nanam biji hari ini dan berharap panen buah besok. Lo harus siramin setiap hari, rawat dengan sabar, baru lo bisa nikmatin hasilnya. Sekarang, tujuan finansial gua bukan lagi soal nominal. Tujuan gua adalah membangun hidup yang gua cintai. Hidup yang seimbang antara kerja, keluarga, dan pengembangan diri. Uang cuma jadi alat pendukung buat mencapai itu semua. Fokus gua udah bergeser dari mengumpulkan uang menjadi menggunakan uang dengan bijak untuk menciptakan kehidupan yang bermakna. Dan itu bikin semuanya jadi lebih indah. Jadi, kalau lo tanya ke gua apa rahasia dari 20.000 jadi 100 juta, jawabannya bukan satu hal, tapi kombinasi dari beberapa hal. Mulai dari yang terkecil, bangun sistem yang jalan otomatis, catat semua pengeluaran, sabar sama prosesnya, dan jangan pernah berhenti belajar. Lo nggak perlu jadi ahli keuangan buat bisa berhasil, lo cuma perlu jadi ahli dalam ngendaliin diri lo sendiri. Gua juga mau bilang, jangan takut gagal atau salah langkah. Gua juga pernah beberapa kali salah ambil keputusan investasi kecil, tapi gua nggak lihat itu sebagai kegagalan, tapi sebagai biaya belajar. Yang penting, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dan jangan pernah investasi pakai duit panas. Selalu pakai uang dingin yang emang lo siap kalaupun nilainya turun sementara. Satu ritual yang masih gua lakuin sampai sekarang adalah review keuangan bulanan. Setiap akhir bulan, gua luangin waktu 1 jam buat lihat kemana aja duit gua pergi. Dari situ, gua bisa evaluasi apa yang udah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Ini kayak sesi ngobrol sama diri sendiri. Jujur dan terbuka soal kelemahan finansial kita sendiri, itu langkah pertama buat jadi lebih baik. Pada akhirnya, gua sadar kalau perjalanan finansial ini nggak ada akhirnya. Ini adalah gaya hidup. Sama kayak ngejaga kesehatan, lo harus lakuin terus-menerus, bukan sesuatu yang lo lakuin intens selama setahun terus berhenti. Tapi justru karena ini adalah gaya hidup, prosesnya jadi terasa lebih nikmat dan gak jadi beban. Karena tujuannya bukan cuma mencapai angka, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi, perjalanan 100 juta ini bukan tentang duit. Ini tentang bukti kalau kesabaran kecil bisa ngalahin impian besar yang cuma di angan-angan. Ini tentang transformasi dari orang yang dikendalikan uang menjadi orang yang mengendalikan uang. Dan kekuatan untuk berubah itu ada di tangan lo sekarang, dimulai dari keputusan kecil yang lo ambil setelah nonton video ini. Kalau cerita gua ini ngasih lo sedikit aja harapan atau inspirasi, tolong bantu orang lain buat ngerasain hal yang sama.
Klik tombol like, tulis di kolom komentar berapa target tabungan lo tahun ini, dan share video ini ke teman lo yang mungkin butuh. Jangan lupa subscribe channel Sudut Bertumbuh, karena perjalanan kita baru aja dimulai. Siapa tahu video berikutnya bisa jadi jawaban dari masalah lo.